Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik kelas 1. Nah, tema materi kita pada pagi hari ini adalah rumahku. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini ataupun aktivitas kita, mari kita mengawalinya dengan berdoa, di mana kita berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan karena sepanjang malam tadi dan hari ini kita dapat bangun kembali, kita dapat kembali belajar, kita dapat kembali bertemu kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Anak-anak ibu, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami rumah tempat kami tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu yang terkasih, judul materi kita pada pagi hari ini adalah rumahku. Anak-anak ibu, mari kalian mengamati gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah gambar sebuah rumah, di mana rumah ini digunakan untuk keluarga. Nah, keluarga itu siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ibu, kalian, dan semua orang di sekitar kita, teman-teman kita itu memiliki yang namanya rumah, di mana rumah itu untuk tempat tinggal kita. Anak-anak ibu yang terkasih, hari ini ada sebuah puisi, judulnya tentang rumahku. Mari kita bersama-sama mendengarkan ibu bacakan puisi yang judulnya adalah rumahku. Rumahku, lihatlah rumahku. Lihatlah rumahku, lantai bersih, dinding bersih, tidak ada coretan. Rumahku sehat dan bersih, rumahku indah dan rapi. Tuhan senang, Tuhan datang memberi berkat. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, itulah judul puisi hari ini adalah rumahku. Nah, selanjutnya akan mengamati gambar dan akan memasangkan gambar. Anak-anak ibu, di sini ada gambar di mana di gambar ini menampilkan sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada ruangan-ruangan yang dibuat untuk kegunaan dalam keluarga kita. Nah, kita dapat melihat ada namanya dapur. Nah, dapur itu digunakan apa? Di mana ibu dapat memasak makanan yang akan disantap oleh keluarga kita. Nah, ada ruangan kamar mandi. Ya, kamar mandi itu untuk apa? Untuk kita mandi. Nah, jadi seharian kalau kita bermain, kita harus membersihkan diri kita. Nah, di mana kita harus membersihkan diri kita? Yaitu di kamar mandi. Nah, ada namanya garasi. Garasi itu apa? Garasi itu adalah sebuah ruangan untuk menyimpan mobil atau motor. Jadi anak-anak ibu, di rumah kalau kita mempunyai kendaraan beroda 2 seperti motor atau beroda 4 mobil, maka ada ruangan yang dibuat untuk menyimpan kendaraan yang beroda 2 ataupun kendaraan yang beroda 4. Nah, ada kamar tidur. Anak-anak ibu, kalau pada malam hari itu, kalau kita sudah ngantuk, pasti kita harus ke kamar tidur, di mana ruangan itu dibuat untuk kita dapat tidur di kamar itu. Nah, anak-anak ibu, ada ruang tamu. Jadi, dalam rumah itu ada namanya ruangan tamu atau ruangan yang di depan yang dibuat khusus, di mana ruangan itu digunakan bila kalau ada tamu ataupun teman-teman kita datang ingin belajar bersama kita,
Nah, ingin bercerita bersama kita, maka ada ruangannya. Nah, ruangannya itu disebut ruangan tamu. Nah, ada taman. Nah, di depan rumah kita itu biasanya ada taman yang luas. Nah, taman itu untuk apa? Gunanya ada taman untuk kita bermain bersama teman, bermain bersama saudara-saudara kita. Nah, biasanya juga di depan taman rumah kita itu juga ayah atau ibu kita atau kakak kita juga menanam bunga untuk menghias rumah kita supaya lebih indah lagi atau lebih segar lagi dengan tanaman-tanaman bunga yang ada di depan rumah kita. Anak-anak ibu, rumah itu sangat penting untuk kita tempat tinggal. Nah, di dalam rumah yang sudah tadi ibu jelaskan, itu terdapat berbagai macam ruangan yang dibuat dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Seperti kalau kita sudah habis bermain, kita harus ke ruangan mana untuk membersihkan diri? Yaitu kamar mandi. Jadi kalau kita mau mandi, ya kita harus ke kamar mandi. Nah, anak-anak ibu, di dalam rumah keluarga itu kita dapat berlindung dari hujan dan teriknya panasnya matahari. Nah, di dalam rumah ada kamar, ada ruangan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga kita. Anak-anak ibu, rumah yang bersih dan rapi akan membuat keluarga kita merasa nyaman. Dan tentu Tuhan pasti merasa senang pada rumah yang bersih dan rapi. Maka dengan itu, kita harus merawat rumah kita agar selalu bersih dan rapi. Anak-anak ibu yang terkasih, tadi kita berbicara tentang rumah keluarga. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, rumah yang ada di bumi ini ada 2 rumah yang harus kita tempati atau yang harus kita datang. Nah, pertama yang tadi adalah rumah tempat tinggal kita bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama saudara kita. Dan ada juga rumah yang harus kita datang pada waktu yang sudah ditentukan. Apa itu rumahnya? Yaitu rumah Tuhan di bumi itu adalah gereja. Anak-anak ibu yang terkasih, Tuhan memberikan kita waktu itu 6 hari ya. Kita sekolah, kita bermain, dan kita melakukan aktivitas apa saja selama 6 hari. Dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan pada hari Minggu itu adalah hari kita atau hari kita bersama Tuhan. Kita harus kemana? Kita harus datang ke gereja. Untuk apa kita datang ke gereja? Kita ke gereja berdoa bersama Tuhan. Pertama, kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan selama 6 hari. Yang kedua, kita mohon pengampunan sama Tuhan karena selama 6 hari kita sudah telah melakukan dosa baik perkataan maupun perbuatan. Nah, ke gereja itu tidak hanya kita mengucapkan syukur sama Tuhan, terima kasih, tetapi juga kita minta maaf sama Tuhan. Mungkin selama 6 hari kita sudah pernah melawan perintah orang tua, berkata kasar kepada orang tua ataupun saudara, ataupun kita mencuri, ataupun kita melakukan hal-hal yang sangat Tuhan tidak suka sama kita. Makanya selain kita bersyukur sama Tuhan, kita juga memohon pengampunan sama Tuhan. Yaitu di mana kita mohon pengampunan sama Tuhan? Yaitu kita harus ke gereja pada hari Minggu, ya. Nah, anak-anak ibu, ke gereja itu tidak lama, sebentar saja. Jadi kita harus datang ke gereja bertemu sama Tuhan. Nah, pada saat kita datang ke gereja bertemu sama Tuhan, Tuhan selalu melihat kita sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Tetapi Tuhan selalu melihat
kita. Tuhan mendengar kita, apa yang kita bilang sama Tuhan. Tuhan juga akan mendengar permohonan kita. Artinya permintaan apa yang kita minta sama Tuhan. Ya, kita minta sama Tuhan, bilang Tuhan berikan kami kesehatan, atau Tuhan berikan kami umur panjang, atau Tuhan bimbinglah kami dalam pelajaran. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, rumah Tuhan di bumi itu adalah gereja. Rumah Tuhan yang abadi adalah nanti di surga. Di rumah Tuhan banyak berkat dan damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumahnya. Dan rumah yang bersih dan rapi, keluarganya akan rukun dan akan disenangi oleh Tuhan kita. Selanjutnya ada rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, rumah itu adalah tempat untuk keluarga kita tinggal. Di dalam rumah keluarga, kita dapat berlindung dari terik panasnya matahari, kita dapat berlindung dari hujan dan berbagai macam gangguan. Nah, selanjutnya ada rumah Tuhan di bumi, yaitu gereja. Rumah Tuhan yang abadi adalah surga. Rumah Tuhan ada berkat dan damai sejahtera. Tuhan memberi berkat pada setiap orang yang datang ke rumahnya. Tuhan juga memberi berkat pada setiap keluarga dan rumahnya. Anak-anak ibu, rumah yang bersih dan rapi, keluarga rukun akan disayangi oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga rumah kita. Kita harus selalu membersih rumah kita, merapikan setiap ruangan yang ada di dalam rumah kita. Dimana jika rumah kita rapi, rumah kita bersih, Tuhan sangat sayang dengan kita. Anak-anak ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang rumahku. Nah, tugas hari ini adalah kalian praktek membuat video pertama menyapu lantai yang ada di rumahmu. Nah, tugas yang kedua adalah setelah kalian tidur pada pagi harinya, pasti kamar tidur kalian itu belum rapi. Nah, bagaimana kalian merapikan tempat tidurmu? Jadi hari ini tugas kalian praktek di mana kalian dapat membantu orang tua kita untuk merapikan rumahmu yang ada di dalam ruangan seperti ruangan tamu dan ruangan kamar tidurmu. Jadi tugasnya itu tidak menulis ya. Tugasnya adalah pada saat kalian lagi mengerjakan tugas rumah, menyapu lantai atau merapikan tempat tidur. Nah, tugasnya melalui video di mana orang tuamu atau saudaramu video kalian dan kalian mengerjakan tugas rumah dengan pertama menyapu lantai rumahmu di ruangan tamu, dan yang kedua adalah merapikan tempat tidurmu. Selanjutnya anak-anak ibu ucapkan terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Tetap semangat ya mengerjakan tugas.